Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah tulisan yang jujur aja sangat memancing pemikiran. Tulisan ini dari Pena Motivasi, karya Rinto Susanto. Tema inti yang bakal kita kupas tuntas hari ini adalah soal integritas dan efek domino dari hal-hal tersembunyi yang sering kita lakuin. Nah, yuk kita langsung selami aja materinya, karena cerita yang mau kita bahas ini bener-bener relevan banget sama keseharian kita dimanapun kita berada. Pernah nggak sih kalian mikir apa yang sebenarnya kalian lakuin pas lagi nggak ada yang ngeliatin? Ini bukan cuma sekedar pertanyaan retoris ya, ini ibarat ujian paling dalam buat karakter kita. Maksudnya gini, kita semua tahulah gimana caranya bersikap manis pas lagi di atas panggung, pas bos lagi ngawasin, atau pas keluarga lagi merhatiin kita. Tapi, siapa kita sebenarnya pas lagi sendirian di dalam kegelapan? Di sesi ini kita bakal menelusuri sebuah kisah nyata soal pilihan-pilihan yang dibuat secara sembunyi-sembunyi dan gimana pilihan itu pada akhirnya meledak di depan mata. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kepercayaan dan tanggung jawab. Mari kita kenalan dengan awal kisah dari seorang pria bernama Daniel. Cerita ini tuh ngasih gambaran yang cemerlang banget soal gimana sebuah kepercayaan itu dibangun dari nol. Daniel ini bukan anak baru yang nggak tahu apa-apa loh. Selama 2 tahun penuh, dia kerja di sebuah perusahaan kontraktor dengan dedikasi yang tinggi banget. Mengutip dari sumber materinya, dia ini karyawan yang setia. Nah, karena rekam jejak loyalitasnya yang luar biasa ini, bosnya ngasih sebuah penghargaan yang, wow, gede banget. Daniel nggak cuma disuruh ngebantu proyek, tapi dia dikasih tanggung jawab penuh. Tugasnya, beli semua bahan bangunan dan ngawasin seluruh proses pembangunan rumah baru. Awalnya dia ngerjain tugas ini dengan semangat yang menggebu-gebu. Lanjut ke bagian kedua, godaan di balik layar. Nah, disinilah niat buruk mulai muncul. Yang benar-benar menarik di sini adalah gimana rasa sepi dan kebebasan itu justru bisa ngelahirin keserakahan. Karena Daniel ini pegang kendali penuh, nggak ada sistem pengawasan, nggak ada rekan kerja yang ngintipin dari belakang, muncul deh godaan besar. Dia mikir kalau semuanya gue yang urus, kenapa nggak gue sunat aja biayanya? Dia sadar banget kalau dia bisa dapat untung pribadi yang lumayan gila. Dan coba perhatiin kalimat terakhirnya. Ini jebakan paling klasik dalam sejarah manusia. Lagi pula, nggak akan ada yang tahu kok. Keyakinan mutlak kalau dia nggak bakal ketahuan, inilah yang akhirnya dorong dia buat ambil keputusan fatal. Coba kita bedah sedikit, apa sih yang sebenarnya dilakuin Daniel buat maksimalkan keuntungan rahasianya ini? Jadi alih-alih beli bahan berkualitas sesuai budget bosnya, dia mulai potong kompas. Bukannya pesen beton kokoh, dia malah beli beton murahan. Terus kayu kelas 1 ditukar sama kayu nomor 2. Buat listriknya, dia pakai kabel kelas rendah. Hampir semua biaya disunat habis-habisan sama dia. Hasilnya, dia ngebangun rumah yang dari luar kelihatan megah banget, padahal dalamnya rapuh dan murahan habis. Masuk ke bagian ketiga, kejutan yang menyakitkan. Di sini kita bakal lihat konsekuensi nyata dari sebuah pilihan. Singkat cerita, waktu berlalu, dan rumahnya pun selesai. Berdiri tegak, rapi banget catnya, benar-benar nutupin semua material murahan di dalamnya. Sang bos akhirnya datang buat inspeksi. Nah, saya pengen kalian meresapi ironi dari momen ini. Bosnya ngeliatin rumah itu, senyum lebar, dan ngasih hadiah paling besar atas kesetiaan Daniel selama 2 tahun. Bosnya bilang rumah ini dihadiahkan buat Daniel sendiri. Gila nggak tuh? Coba bayangin perasaan Daniel pas dengar itu. Sepi, mencekam, pasti kepalanya langsung kosong. Dia baru aja nyadar kalau dia udah ngorbanin integritasnya buat ngebangun rumah pakai beton murahan, kayu jelek, dan kabel yang gampang korslet buat ditinggalin sama dia dan keluarganya sendiri. Untung yang dia dapat kemarin langsung menguap, ganti jadi penyesalan seumur hidup. Kita lanjut ke bagian keempat, panggung sandiwara kehidupan. Mari kita bawa cerita ini ke realitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi gini, poin krusialnya. Sang penulis menekankan kalau banyak banget dari kita yang ngejalanin hidup tuh ibarat lagi di atas panggung sandiwara. Cuma tampil bagus pas ada penonton aja. Kita ngebangun fasad, pakai topeng kepalsuan, biar kelihatan kayak pekerja yang rajin atau orang yang jujur. Tapi sumber materi kita ngingetin dengan sangat tegas. Sandiwara tuh ya cuma ada di film. Di dunia nyata, kalau kalian ngebangun hidup di atas kepalsuan, pelan tapi pasti fondasi itu bakal runtuh dan menimpa kalian sendiri. Persis banget kayak rumah rapuh yang dibangun sama si Daniel tadi. Bagian kelima, kejujuran saat sendiri. Waktunya kita menguji integritas diri.
Artikel dari Pena Motivasi ini pakai kutipan fundamental dari Efesus pasal 6 ayat 6 buat ngegarisbawahi poinnya. Zaman hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Terlepas dari apapun latar belakang keyakinan kalian, prinsip yang ada di sini tuh sangat universal. Penulis ngasih sebuah tesis yang jelas, kerja keras dan integritas itu nggak boleh bergantung pada siapa yang lagi ngeliatin. Bekerjalah dengan segenap hati, pakai standar tertinggi kalian, meskipun ya kalian lagi nggak dilihat sama siapa-siapa. Dan ini dia kesimpulan yang paling penting. Kejujuran itu bukan cuma soal kita nggak bohong ke bos. Kejujuran itu tentang jujur sama diri kita sendiri. Pas kalian nipu orang lain, pas kalian motong kompas di kerjaan, atau pas kalian nurunin standar cuma demi keuntungan instan, sebenarnya kalian tuh lagi nipu diri sendiri. Kalian lagi ngikis harga diri kalian. Percaya deh, ketika kalian bisa tetap jujur pas lagi sendirian, tampil apa adanya di depan orang banyak, itu bakal jadi hal yang otomatis dan gampang banget. Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan. Coba renungin baik-baik, apakah saat ini kalian lagi ngebangun rumah kehidupan kalian sendiri, pakai bahan-bahan murahan, cuma gara-gara ngerasa nggak ada orang yang ngeliat? Ingat ya, pada akhirnya kita sendirilah yang harus tinggal di dalam rumah yang kita bangun itu. Terima kasih banyak udah gabung di sesi yang seru ini. Tetaplah belajar, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.